wabarakatuh. Di sini saya atas nama Ati Nur Hayati dengan NPM 717411700 dengan menempuh mata kuliah Hukum Perbankan 2017B. Di sini saya sebagai kelompok 3 kebagian dengan judul atau tema yaitu tentang sumber dana dan alokasi dana perbankan. Sebelum menginjak kepada sumber dana dan alokasi dana perbankan, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian sumber dana bank dan juga fungsi sumber dana bank. Yang pertama yaitu tentang pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan suatu cara yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh atau menghimpun dana yang nantinya digunakan sebagai biaya operasional dan juga sebagai pengelolaan bank. Dana yang diperoleh bank tersebut berasal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun lembaga lain, serta dapat juga diperoleh dari dalam masyarakat, dari masyarakat luas. Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan bank. Dalam mencari sumber-sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Itu untuk pengertian sumber dana bank. Nah, untuk fungsi sumber dana bank terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya. Dapat diartikan atau diuraikan yaitu sebagai dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari jangka waktu maupun harga atau tingkat bunga, maupun cara penarikannya. Identifikasi terhadap sensitivitas dan jangka waktu yang akan memudahkan bank dalam mengendalikan sumber dana melalui maturity gap dan interest gap yang diinginkan bank. Alokasi dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk demand deposit. Demand deposit di sini hanya untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendek seperti primary reserve, secondary reserve, serta kredit jangka pendek. Yang kedua yaitu saving deposit. Saving deposit di sini hanya untuk membiayai kebutuhan penanaman jangka pendek berupa primary reserve dan kredit jangka panjang. Yang ketiga yaitu time deposit. Time deposit di sini hanya untuk membiayai secondary reserve, kredit jangka menengah, dan surat berharga. Yang terakhir atau yang keempat yaitu capital deposit. Capital deposit di sini hanya untuk diperuntukkan untuk membiayai kredit jangka panjang, perdagangan surat berharga, dan aktiva tetap. Nah, untuk fungsi sumber dana bank yang kedua yaitu sebagai sumber likuiditas bank, di mana dapat diartikan atau diuraikan yaitu dana yang dihimpun selain untuk membiayai kegiatan usahanya yang bersifat produktif, juga untuk memelihara likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas bank di sini bisa dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas atau giro wajib, atau bahkan pada secondary reserve berupa marketable security berjangka pendek. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin banyak juga bertambahnya likuid bank yang bersangkutan. Nah, sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut, maka akan mengindikasikan bahwasannya likuiditas bank tersebut akan relatif tetap. Nah, untuk fungsi sumber dana bank yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Jadi, kepercayaan masyarakat itu termasuk dalam fungsi sumber dana bank. Nah, dapat diartikan bahwasannya volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank tersebut. Sebaliknya, bila volume
dana pihak ketiga semakin mengecil, maka mengindikasikan bahwasannya masyarakat semakin tidak percaya terhadap bank tersebut. Memang ada bank yang terlalu fokus dalam pencarian dana ke pasar uang, atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya yaitu money center, artinya terlalu mengandalkan pada sumber dana pasar uang. Namun untuk fokus pada money center itu juga akan berakibat beresiko. Kenapa? Karena money center di sini dalam bank tidak harus fokus terhadap money center, tetapi namun juga harus bisa menyeimbangkan antara money center tersebut dengan tolak ukur kepercayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk sumber dana pihak ketiga yaitu harus dipertimbangkan agar yang relatif kecil tetap bertanda bahwasanya bank tersebut memang kurang mendapat kepercayaan masyarakat. Bahwasanya kepercayaan masyarakat itu akan menjadi sebuah tolak ukur untuk bank yang bersangkutan. Mungkin untuk pengertian sumber dana bank dan juga fungsi sumber dana bank sampai di sini penjelasan uraiannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hayunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber dana perbankan. Jenis-jenis sumber dana perbankan dibagi menjadi dua, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri dan dana yang berasal dari masyarakat. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri yaitu merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham dalam tepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari A. Setoran modal dari pemegang saham. Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. B. Cadangan-cadangan bank. Maksudnya, ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. C. Laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya. Dari sumber dana ini, pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber tidak terlalu sulit.
Sumber dana dari masyarakat meliputi A. Simpanan giro. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pemerintah pembayaran lain, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit berjangka, sertifikat deposit, tabungan, atau dapat dipersamakan dengan itu. Uang yang disimpan dalam rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia mencukupi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masyarakat luas. Penarikan rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilet giro. Cek penarikan merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang dari rekening giro. Fungsi lain dari cek ini adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Bilet giro atau lebih dikenal dengan anam giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. B. Tabungan simpanan atau simpanan tabungan. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara tertentu yang disepakati, tetapi tidak tertarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. C. Simpanan, deposit giro. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah, penyimpanan dengan bank. D. Dana sementara. C. Dana yang bersumber dari lembaga lain. Dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua di atas. Sumber dana ini meliputi A. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia. B. Pinjaman antar bank. Biasanya ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman dari bank-bank luar negeri serta surat berharga dari pasar uang, surat berharga pasar uang atau SBPU. Menurut Wildan, alokasi dana bank, pengalokasian dana adalah penjual kembali dana yang diperoleh dari perhimpunan dana dalam persiapan simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana tersebut adalah untuk memperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itoatun Nafila Putri, NPM 718411821. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Materi yang saya akan jelaskan adalah jenis-jenis alokasi dana bank. Baik, jenis-jenis alokasi dana bank yang pertama yaitu primary reserve atau cadangan primer. Prioritas utama dalam alokasi dana bank adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia. Primary reserve merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadi penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitur dalam perjanjian kredit yang dibuat dalam notaris publik. Dengan demikian, pembentukan cadangan primer dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas
wajib minimum, keperluan operasi bank, penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Selain itu, cadangan primer juga untuk penyelesaian clearing antara bank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar. Dalam praktiknya, primary reserve adalah dana kas dan saldo rekening koran bank pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, serta warkat-warkat dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini sering pula disebut sebagai alat-alat liquid. Yang kedua, secondary reserve atau cadangan sekunder. Prioritas kedua di dalam alokasi adalah penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid aset yang dapat memberikan pendapat kepada setiap bank setiap saat dan dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Surat-surat berharga tersebut antara lain surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga jangka pendek lainnya. Tujuan utama dari secondary reserve adalah untuk dijadikan suplemen atau cadangan pengganti bagi primary reserve karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank selain berfungsi sebagai cadangan. Secondary reserve dapat memberikan dua manfaat bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas bank. Cadangan sekunder digunakan untuk kepentingan berikut ini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek seperti penarikan simpanan oleh nasabah deposan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya yang tidak diperkirakan. Yang ketiga, sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi. Dan keempat, memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan penarikan debitor. Karena kebutuhan-kebutuhan likuiditas ini tidak semuanya dapat diperkirakan, maka cadangan sekunder ini ditanam dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjualbelikan. Di Indonesia, instrumen cadangan sekunder dapat berupa sertifikat Bank Indonesia SBI, surat berharga pasar uang SBPU, dan sertifikat deposito. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Nizar dengan NPM 718411899. Saya akan menjelaskan tentang judul sumber dana dan alokasi dana perbankan. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan jenis-jenis alokasi dan dana bank. Yang pertama ada loan portfolio atau kredit. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit loan. Yang pertama, loan portfolio atau kredit. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit atau loan. Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reserve serta kebutuhan secondary reserve-nya atau yang merupakan suplemen bagi primary reserve, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Penentuan besarnya volume kredit dipengaruhi oleh ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
Reserve Recruitment atau RR ialah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Kedua, loan to deposit ratio atau LDR, yaitu antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Yang ketiga, batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Batas maksimum ialah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit atau baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup yang besarnya lebih 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Yang kedua ada portfolio investment. Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portfolio. Alokasi dana bank KC dalam kategori ini adalah dana sisa atau residual fund setelah penanaman dalam bentuk pinjaman kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanaman dana dalam bentuk portfolio investment. Ialah yang pertama tingkat bunga, 2 capital gain yang mungkin bisa diraih, 3 kualitas atau keamanan, 4 mudah diperjualbelikan, 5 jangka waktu jauh temponya atau untuk obligasi sertifikat deposito. Yang keenam, pajak harus dibayar. Ketujuh, diversifikasi. 8, ekspektasi. Dan yang terakhir ada fixed assets atau aktiva tetap. Alokasi atau penanaman dana bank yang terakhir ialah penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap. Yang terakhir ada fixed assets atau aktiva tetap. Alokasi atau penanaman dana bank yang terakhir ialah penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, kantor bank, baik untuk kantor pusat, kantor cabang pembantu maupun kantor kas. Peralatan operasional bank seperti komputer, faksimil, sistem komunikasi antar cabang, online sistem, kendaraan bermotor dan aktiva tetap lainnya. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rizal. Terima kasih.